Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami. Saya dari SMA Nasrul Lab. Nah, saya di sini akan membahas produk geografi yang berjudul Geografi Usaha Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Kedundung atau Desa Kedundung. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Bangkalan. Menganalisis pengaruh MKM terhadap pendapatan asli daerah PAD di menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UKM terhadap pendapatan asli di daerah PAD Kecamatan Kedundung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif populasi dalam penelitian ini dalam pertumbuhan ekonomi, usaha mikro kecil menengah UMKM dan pendapatan asli daerah PAD Kecamatan Kedundung. Sampel penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah UMKM dan pendapatan asli daerah PAD tahun 2004-2013. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli di daerah Kecamatan Kedundung. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah pembangunan di Indonesia merupakan amat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara merata. Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan lembaga pendidikan khusus pendidikan non formal dalam rangka pemerataan pembangunan, pengurangan jumlah kemiskinan serta pengangguran dengan melakukan gerakan reformasi melalui pendidikan dan pelatihan, serta mencoba memperluas kesempatan kerja yang ditekankan pada pembangunan industri, baik industri besar sedangkan ataupun industri kecil atau industri rumah tangga. Pembangunan industri yang bersifat padat tenaga kerja di kawasan pedesaan maksud untuk mengurangi atau menghentikan arus urbanisasi dari desa di kota karena para tenaga kerja dapat berserap oleh industri-industri yang ada di pedesaan, sehingga pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai. Sedangkan pendidikan dan pelatihan merupakan alat yang digunakan untuk membawa masyarakat menyesuaikan diri dan mengembangkan diri dengan tuntutan keterampilan dan kecakapan hidup yang harus dimiliki sebagai salah satu pemenuhan kualifikasi kerja di bidang industri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam paper kami. Yang pertama, apa konsep pembangunan di Desa Kedundung? 2. Bagaimana usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan Desa Kedundung? 3. Bagaimana pembangunan kota serta interaksi Desa Kedundung? Tujuan pembahasan masalah. Untuk mengetahui konsep pembangunan Desa Kedundung, yang nomor 2, untuk mengetahui usaha pemerintahan dalam pembangunan di Desa Kedundung. 3. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan di kota serta interaksi Desa Kedundung. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembangunan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan regenerasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional. B. Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Sampang, Rabu tanggal 24 bulan 1 2024, Bupati Sampang menyampaikan bahwa operasional ruas jalan tersebut tidak hanya tentang realisasi sebuah infrastruktur fisik, namun juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui penyediaan sarana yang memadai untuk menuju perubahan ekonomi. Hingga awal tahun 2024, ruas jalan Kedungdung Beringponing yang dilakukan peningkatan struktur sepanjang 15,8 km. Progres pembangunan tersebut patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Bupati Sampang berhasil menggait dana bersumber dan impres dalam daerah senilai 17 miliar rupiah untuk ruas jalan sepanjang 4,3 km. Jalan tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah akses mobilitas masyarakat, namun juga mendorong peningkatan multisektor seperti memudahkan berlangsungnya beragam aktivitas kehidupan dan tercipta pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Program pembangunan jalan kami menggunakan struktur betonisasi sehingga sangat kuat karena program yang kami lakukan berdasarkan asas manfaatnya, asal ujarnya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur untuk tersebut akan menjadi salah satu capaian strategis yang aman menciptakan multiplier efek seperti menarik investor baru ke Kabupaten Sampang. Kita berharap infrastruktur ini bisa memelihara sebaik mungkin sehingga konektivitas antar desa dan kecamatan semakin optimal, ujar Bupati Sampang tersebut. 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Sektor yang termasuk di dalam sektor kunci berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang dan tersebut adalah sektor tanaman bahan makanan, sektor bangunan, sektor angkutan jalan raya, sektor angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, sektor lembaga keuangan tanpa bank serta sektor jasa perusahaan. 2. Sektor yang memiliki nilai pengganda output tersebar adalah sektor angkutan jalan raya, sektor perdagangan besar dan jalan, dan sektor tanaman bahan makanan. Sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor logam dasar besi dan baja, sektor semen dan barang galian. 3. Strategi pembangunan wilayah di Kabupaten di Desa Kedungdung. Urutan prioritas adalah berdasarkan penggandaan pendapatan sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor logam dasar besi dan baja, sektor semen baru dan bagian logam, sektor pupuk kimia dan barang dari karet dan sektor listrik. Cukup sekian penjelasan tentang paper usaha pemerataan pembangunan di Desa Kedungdung dari Muhammad Zamzami. Bila ada rujukan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.